Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ayub pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Semangatku patah, umurku habis, dan bagiku tersedia kuburan. Sesungguhnya aku menjadi ejekan. Mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Karena hati mereka telah kau katupkan bagi pengertian. Itulah sebabnya engkau tidak akan membiarkan mereka menang. Barang siapa mengadukan sahabatnya untuk mencari keuntungan, mata anak-anaknya akan menjadi rabun. Aku telah dijadikan sindiran di antara bangsa-bangsa, dan aku menjadi orang yang diludahi mukanya. Mataku menjadi kabur karena pedih hati. Semua anggota tubuhku seperti bayang-bayang. Orang-orang jujur tercengang karena hal itu, dan orang yang tidak bersalah naik pitam terhadap orang fasik. Meskipun begitu, orang benar tetap pada jalannya, dan orang yang bersih tangannya bertambah kuat. Tetapi kamu sekalian, hadapilah aku kembali. Seorang yang berhikmat tidak kudapati di antara kamu. Sahabat Alkitab, di tengah derita yang menghancurkan tubuh dan harga dirinya, Ayub berdiri sendirian. Dengan ungkapan menyayat hati, Ayub berujar, "Semangatku patah, umurku habis, dan bagiku tersedia kuburan." Mengapa kata-kata itu dapat keluar dari mulutnya? Bukan hanya karena penyakit atau kehilangan, tetapi karena ia ditinggalkan oleh hal yang paling mendasar dalam relasi manusia, yaitu pengertian. Sahabat-sahabatnya datang bukan untuk menghibur, melainkan menghakimi. Mereka tidak melihat kebenaran di balik penderitaannya. Mereka hanya melihat dosa. Namun Ayub tidak menyerah pada tuduhan. Ia tidak menggugat karena sombong, tetapi karena ia tahu bahwa kebenaran bukan milik mayoritas, melainkan milik nurani yang jujur. Dalam ayat-ayat ini, Ayub mengajarkan kepada kita bahwa mempertahankan integritas seringkali berarti berdiri sendirian, bahkan terhadap mereka yang paling dekat secara sosial ataupun secara religius. Penderitaan adalah pengalaman manusia yang universal, tapi respons terhadap penderitaan membedakan antara orang yang memiliki kebijaksanaan sejati dengan mereka yang sekedar memiliki teori atas penderitaan. Ayub membuktikan hal ini dengan menolak pemikiran dangkal yang selalu menyamakan penderitaan dengan kutukan ilahi. Ia mengingatkan kita bahwa hikmat sejati ialah mengenali misteri penderitaan itu sendiri, bukan hanya mencari penjelasan yang cepat. Sahabat Alkitab, kita hidup di dunia yang penuh luka. Maka tindakan yang paling tepat dalam merespons orang lain ialah mencoba untuk memahami mereka. Ketika kita melihat seseorang menderita, tugas pertama kita bukan menjelaskan mengapa, tetapi bertanya dengan empati, bagaimana aku bisa hadir? Ayub mengajarkan kepada kita bahwa kejujuran kepada Allah lebih berharga daripada penerimaan dari manusia. Ayub bukan dihukum karena protesnya, tetapi justru dipulihkan karena ia jujur dalam relasinya dengan Tuhan. Ini mengajarkan kita bahwa beriman bukanlah kepatuhan buta, tetapi kejujuran yang berani di hadapan Allah. Meskipun terkadang jika kita mengambil pilihan sikap tersebut, akan sangat rentan disalah mengerti oleh orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur sekali karena Engkau Allah yang melihat hati, bukan sekedar tindakan luar. Seperti Ayub Tuhan, ajarilah kami untuk jujur di hadapan-Mu, berani membuka luka dan pertanyaan kami. Meski seringkali ya Tuhan,
kami tidak dimengerti oleh sesama kami. Teguhkan hati kami Tuhan, untuk memilih kejujuran dalam iman, bukan kepatuhan yang buta. Karena kami percaya ya Tuhan, pemulihan sejati datang dari hubungan yang tulus denganmu. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.